Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NPM 2234031196. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Sidik dengan NPM 223403121. Dan perkenalkan, nama saya Herdiansyah dengan NPM 223403205. Perkenalkan, nama saya Dimas Triartono dengan NPM 2240328. Berkumpulnya kami di sini akan membahas materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan slide di bawah ini. Check it. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Ya. Sebelumnya, apa sih implementasi Pancasila itu? Implementasi Pancasila itu pada hakikatnya adalah suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ya, seperti yang kita bisa lihat di pembahasan PPT ini, Pancasila merupakan pedoman dan juga menjadi dasar hukum. Ya, dan di mana Pancasila ini merupakan salah satu karya bangsa yang dianggap sejajar dan dengan karya negara lain. Dan dalam Pancasila mencakup nilai-nilai yang tercantum dari sila pertama sampai yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya akan membahas implementasi Pancasila di dalam bidang ekonomi. Implementasi dalam bidang ekonomi, menurut pandangan Mubiarto, sebagaimana dikutip oleh Al-Usman dan Alfian, mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi. Yang terakhir, dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya terangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Agung Setiawan. Saya di sini akan membahas peranan Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi pedoman hidup dan dasar hukum, Pancasila juga memiliki peranan dalam berbagai sektor, dari bidang politik sampai dengan bidang perekonomian. Dalam bidang perekonomian, Indonesia terdapat beberapa peranan Pancasila, yaitu seperti membuat rakyat makmur dan sejahtera, menumbuhkan perekonomian berdasarkan kegiatan berbisnis, menciptakan kestabilan ekonomi melalui banyaknya kesempatan kerja, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai sistem perekonomian Indonesia, sudah sedari awal sekolah kita diajari bahwa Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberalis maupun kapitalis. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang berasas kerakyatan. Namun dalam prakteknya, kapitalis atau mungkin bisa disebut dengan neoliberalisme
lah yang banyak bermain di ekonomi Indonesia. Ekonomi Pancasila, bicara ekonomi Pancasila rasanya menjadi anomi saat ini. Anda seperti tampil dengan kaos oblong di tengah hiruk-hiruk pesta dengan pakaian gemerlap. Terminologi ini menjadi kurang populer sebab tidak lagi senapas dengan arus utama atau mainstream pemikiran ekonomi nasional saat ini yang secara telanjang menganut paham liberal. Secara teori ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila, merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Nama saya Hidayat Nursidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jika disatukan berarti 5 asas atau 5 prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Pancasila yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa, seperti tertuang dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai sesama manusia, kita diharapkan untuk bisa hidup rukun dan damai dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban satu sama lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Seperti yang telah dibuktikan oleh para pahlawan terdahulu, mereka bersatu dan bekerja sama untuk mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam berdiskusi, kita juga hendaknya menunjukkan sikap menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita juga harus ingat bahwa keputusan yang diambil haruslah mengedepankan kepentingan bersama daripada ego pribadi. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, memperlakukan sesama manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan derajat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama daripada mengedepankan ego untuk kepentingan pribadi. Saling menyayangi sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap satu sama lain. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mengatur upaya untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, mengatur upaya untuk mengurangi Yang kedua, jangan hidup boros demi ekonomi, tetaplah berbuat baik. Yang ketiga, membantu usaha kecil yang berpotensi membangun bangsa. Yang keempat, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, mendukung usaha UMKM. Yang keenam, kegiatan jual beli sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan pembeli. Yang kedelapan, tidak menunda-nunda pembayaran. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan, dalam bentuk usaha-usaha bersama yang bercirikan berdasar atas asas kekeluargaan. Dan selanjutnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang selanjutnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Herdiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi atau pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang berarti 5 asas atau 5 prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mempunyai peranan penting di bidang ekonomi Indonesia, di mana kegiatan perekonomian suatu negara harus berlandaskan pada Pancasila. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama yang bercirikan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing, selama dapat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi diantaranya: 1. Mengatur upaya untuk mengurangi pengangguran. 2. Untuk jangan hidup boros demi ekonomi dan tetaplah berbuat baik. 3. Membantu dan mendukung usaha kecil UMKM yang berpotensi membangun bangsa. 4. Memberi dan mencintai produk dalam negeri. 5. Kegiatan jual beli sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti tidak membeda-bedakan pembeli serta tidak menunda pembayaran. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya ialah membuat rakyat makmur dan sejahtera, menumbuhkan perekonomian berdasarkan kegiatan berbisnis, menciptakan kestabilan ekonomi melalui banyaknya kesempatan kerja, landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mewakili rekan-rekan saya, sekian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya maupun rekan-rekan saya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.